Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk dalam pemahaman Alkitab pada hari ini, yaitu dalam Imamat pasal 14 ayat ke-9 yang saya akan bacakan dalam Alkitab saya terjemahan lama. Maka akan jadi kelak pada hari yang ketujuh itu, bahwa ia akan mencukur segala rambut kepalanya dan bulu janggutnya dan keningnya, segala rambutnya hendaklah dicukurnya dan dibasuhnya pakaiannya dan dimandikannya tubuhnya dengan air, lalu sucilah ia. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Imamat 14 ayat ke-9 itu berbicara tentang pencucian orang kusta tingkat kedua. Ya. Kalau Imamat 14 ayat ke-8 ya, itu berbicara tentang pencucian orang kusta tingkat pertama. Yang kedua yaitu Imamat 14 ayat 9, pencucian orang kusta tingkat 2. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pencucian di sini sama seperti tingkat pertama oleh orang itu sendiri. Ya. Menunggu sampai hari ke-7. 7 itu artinya sempurna. Angka Allah. Wahyu pasal 4 ayat ke-5. Ditunggu 7 hari artinya ditunggu dengan sabar seperti Allah dengan hikmat, kasih dan kesucian. Ditunggu dalam jangka waktu yang sempurna, artinya ditunggu cukup lama sampai Allah meyakinkan bahwa orang itu sungguh-sungguh sudah bertobat. 1 Korintus 4 ayat ke-5. Waktu akan membuktikan apakah pertobatannya itu sungguh-sungguh betul atau tidak. Kalau betul, akan keluar buah-buah pertobatan. Matius 3 ayat ke-8. Kalau pura-pura, tidak akan keluar buah-buah pertobatan, tetapi buah-buah persungut-sungutan dan dosa. Saudara-saudariku, di dalam penyucian orang-orang kusta harus ada masa menunggu yang cukup lama sampai Tuhan meyakinkan. Keluaran 15 ayat ke-22 hingga ayat ke-24. Sebelum menyeberang Kolsom, mereka sudah berdosa pada Tuhan. Di seberang Kolsom, mereka memuji-muji Tuhan, tetapi tidak bertobat sungguh-sungguh. Israel baru saja berjalan 3 hari sesudah melihat mukjizat besar di laut Kolsom. Baru 3 hari, waktu air di Mara pahit, mereka bersungut-sungut. Sungut-sungut ini adalah tanda pertobatan yang tidak sungguh-sungguh atau tidak benar sebab tidak beriman. Begitu terus-menerus Israel bersungut-sungut terus kepada Tuhan, akhirnya binasa. Bilangan 14 ayat ke-22, 1 Korintus 10 ayat ke-10. Sebab tidak bertobat sungguh-sungguh, waktu membuktikan pertobatan seseorang, lain dari Yusak dan Kaleb, sampai umur yang amat tua, tetap setia dan bertobat sungguh-sungguh. Saudariku, pencucian yang sama lagi kedua kalinya, yaitu membasuh pakaian, mencukur habis-habisan, dan mandi lagi. Pencucian ini berulang-ulang sebab yang pertama, manusia yang sudah lahir baru masih mungkin berdosa lagi. Tidak harus atau tidak perlu kita percaya sudah lepas dari dosa. Kan? Matius 1 ayat ke-21, Roma 6 ayat ke-2. Sekali lagi, manusia yang sudah lahir baru masih mungkin berdosa lagi, atau tidak harus, tidak perlu kita percaya sudah lepas dari dosa. Segera ada dosa, harus dibasuh dosa tersebut. Yohanes 13 ayat ke-10. Jangan menunggu dosa itu makin besar dan menjalar. Jangan memberi tempat pada iblis. Efesus 4 ayat ke-27. Jangan menunggu sampai menjadi kusta, sebab itu kita harus tiap kali memeriksa diri. Mazmur 139
ayat ke-23 hingga ayat ke-24. Dan kalau ada dosa, segera disucikan. Yang kedua, makin disucikan supaya makin tumbuh dalam kesucian. Mazmur 48 ayat kedua. Kesucian ini berulang-ulang sebab yang pertama, manusia yang sudah lahir baru masih mungkin berdosa lagi. Dan yang kedua, makin disucikan supaya makin tumbuh dalam kesucian. Disucikan oleh firman Tuhan dan doa. 1 Timotius 4 ayat ke-5. Supaya dicegah dari perbuatan-perbuatan dosa. Mazmur 119 ayat ke-11. Inilah pencucian untuk orang suci dari dosa-dosa yang mungkin sekali akan diperbuat, tetapi firman Tuhan dan Roh menyucikan kita. Efesus 5 ayat ke-26. Sehingga tidak sampai berdosa, bahkan tumbuh dalam kesucian yang lebih tinggi. Kita perlu terus-menerus disucikan dan diperbaharui. Titus 3 ayat ke-5. Saudara-saudariku, pencukuran yang lebih meluas. Tadi kita baca dalam Imamat 14 ayat ke-19 bahwa ada pencukuran, ya kan? Dikatakan pencukuran yang lebih meluas. Di sini juga alis dan janggut dibersihkan sampai habis. Alis dalam Ulangan 14 ayat 1. Tak boleh mencukur pangkal alis karena orang mati menurut cara-cara kekafiran. Di sini bahkan dicukur habis. Tidak ada cara-cara pencucian lain selain kusta yang mengharuskan alis dicukur habis. Pencucian kusta ini amat hebat, direndahkan amat sangat lebih dari semua pencucian lainnya, termasuk pengajaran sesat. Titus 3 ayat 10 hingga ayat ke-11. Tetapi jangan sembarangan menuduh sesat. Jangan karena merasa lebih pandai, sombong, atau karena orang tidak sepaham dengan kita. Saudara-saudariku, orang-orang yang rohani suka menunggu. 1 Korintus 4 ayat ke-5. Dan memikirkan dengan Tuhan. Lukas 2 ayat ke-19. Kalau seorang melawan seorang yang ada roh Tuhan dan mengatakannya sesat, itu melawan Allah. Matius 12 ayat 31 serta 3 Kisah Rasul 5 ayat ke-39. Perlu pemeriksaan firman Tuhan, doa, dan persekutuan beberapa orang-orang yang ada roh Tuhan. Baru ditetapkan siapa yang sesat. Jangan sampai menuduh seseorang yang dipakai Allah, dipakai setan. Orang-orang yang kusta memang direndahkan sangat. Saudara-saudariku, janggut adalah tanda laki-laki dan dewasa. Dicukur habis juga suatu penghinaan, menjadi malu. 2 Samuel 10 ayat ke-4 hingga ayat ke-5. Dan menjadi seperti anak kecil. Mulai baru lagi, ada 3 hal dalam pencucian orang kusta yang berarti harus mulai dari permulaan, mulai baru kembali. Tidak boleh masuk kemah semula, bejana tanah liat, tidak boleh dari logam dan lain-lain, dan janggut digundul. 3 kali harus mulai baru. Sungguh-sungguh rugi besar. Seseorang kaya harus mulai baru dari miskin. Seorang pelajar harus mengulang pelajarannya mulai dari permulaan. Pengalaman ini pahit. Saudara-saudariku, orang yang berkeras hati dalam dosa sampai menjadi kusta, ia kosong di hadapan Allah. Dan kalau ia bertobat sungguh-sungguh, ia dihitung kosong. 1 Korintus 3 ayat ke-15. Ini saatnya kita tumbuh terus sampai ke dalam kemuliaan dan kesempurnaan Tuhan. Jangan kita membuang dan menyia-nyiakan waktu. Efesus 5 ayat ke-16. Saudara-saudariku, kalau semua ini sudah dikerjakan,
maka sucilah ia. Suci itu indah, dan selama ini ia jauh dari kesucian. Di mana-mana ia berteriak, najis, najis selalu. Tetapi sekarang ia suci dan tidak lagi berteriak najis. Orang beriman yang sungguh-sungguh sudah bertobat tidak lagi berasa najis dalam hatinya. Ibrani 10 ayat kedua. Tidak ada lagi seruan najis, najis. Kalau masih ada seruan najis, harus diperiksa. Mengapa? Kan sekalian, kalau masih ada seruan najis, harus diperiksa. Mengapa? Pertama, sebab berbuat dosa kembali, tidak mau menyangkal diri, 1 Petrus 4 ayat ke-1, dan tidak percaya akan kuasa kelepasan dari Tuhan Yesus, Matius 1 ayat ke-21, dan memang ingin kembali dalam dosa, memilih jalan dosa, Kisah Rasul 1 ayat ke-25. Jangan berdosa sekalipun dalam pikiran, sebab dengan demikian hati kita akan menyalahkan kita. 1 Yohanes 3 ayat ke-21. Hati kita tahu apa yang sebenarnya dalam hati. 1 Korintus 2 ayat ke-11, Amsal 20 ayat ke-27. Saudara-saudariku, orang yang mau tenang dan mendengar suara itu akan mendengarnya. Jangan berdosa lagi. Lawanlah iblis, kita sudah menang. Yang kedua, ya kan? Kalau masih ada seruan najis, harus diperiksa. Mengapa? Sebab berbuat dosa kembali. Yang kedua, Wahyu 2 ayat 12 ayat ke-10. Sering karena kurang mengerti, dituduh iblis sehingga kembali menjadi atau merasa najis. Sebab percaya akan tuduhan iblis. Jangan percaya akan kata-kata iblis, tetapi percaya akan firman Tuhan. Yohanes 17 ayat ke-17. Firman Tuhan itu sama dengan kebenaran, bukan tuduhan iblis. Kalau sungguh-sungguh sudah mengaku dan bertobat serta mengerti. Kisah Rasul 3 ayat ke-19. 1 Yahya pasal 1 ayat ke-9 hingga ayat ke-10. Kita akan mempunyai keyakinan kesucian atau keselamatan. Ya kan? Percayalah akan firman Tuhan. Yohanes 8 ayat ke-36. Percaya adalah kemenangan kita. 1 Yohanes 5 ayat ke-4. Saudara-saudariku, kekuatan kita melawan iblis adalah firman Tuhan dan percaya akan firman Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat ke-4. Bukan kekuatan kita sendiri, sekalipun kehendak yang kuat untuk mau pikul salib dan menyangkal diri. Ini sangat perlu. 1 Petrus 4 ayat pertama, 1 Korintus 9 ayat ke-27. Tetapi ini dapat membuat kita kecewa sebab menjadi lemah. Tapi kalau kita mempunyai iman, sekali lagi, tapi kalau kita mempunyai iman, lemah atau tidak, kita tetap percaya bahwa kita sudah lepas dan itu yang jadi bagi kita. Matius 8 ayat ke-13. Sekalipun kelemahan akan berubah jadi kekuatan yang luar biasa. 2 Korintus 12 ayat ke-9 hingga ayat ke-10. Jangan jatuh lagi. Yohanes 8 ayat ke-11. Yohanes 5 ayat ke-14. Roma 6 ayat ke-2. Indah mempunyai Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, biar kita mau tetap setia, belajar hingga hidup kita semakin hari boleh semakin suci di hadapan Tuhan. Kita akan berjumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.